Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di Mengenang di Ramadan, podcast yang menemani malam-malam penuh berkahmu. Perkenalkan, saya Octavia Winarti dari Co-Housing X-Light, Bunda Produktif Batch 4 Institut Ibu Profesional. Di tengah kesibukan mengurus anak, mengatur rumah tangga, dan mungkin juga meniti karir, pernahkah kita merasa lelah dan merindukan inspirasi? Malam ini, di keheningan Ramadan, izinkan saya mengajak Anda semua mengenal lebih dekat seorang perempuan luar biasa, Ummu Hisham. Ia bukan hanya seorang sahabat Nabi, tapi juga seorang ibu, seorang pembelajar, dan seorang perempuan yang gigih dalam menuntut ilmu. Kisahnya bukan sekedar dongeng masa lalu, tapi cermin yang memantulkan semangat perempuan masa kini yang selalu haus akan ilmu dan ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga. Mari kita dengarkan kisahnya dan temukan kekuatan Ramadan dalam setiap langkahnya. Ummu Hisham binti Haritsah menjadi salah satu ulama perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Tabaqat Al-Kubra disebutkan bahwa nama lengkap beliau adalah Ummu Hisham binti Haritsah ibn Al-Nu'man Al-Ansariyah. Ibunya bernama Ummu Khalid binti Khalid bin Ya'ishi Al-Ansariyah dari suku Malik dan berbaiat pada Nabi. Dan ayahnya bernama Haritsah bin Nu'man dari suku Najjar. Dikenal sebagai salah satu sahabiah yang dikenal taat dan patuh terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Ummu Hisham tidak lepas dari peran ayahnya, Haritsah binti Nu'man. Ayahnya merupakan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada masa awal kenabian. Haritsah bin Nu'man juga mengajak seluruh keluarganya untuk masuk Islam. Beliau menghibahkan tanah dan rumahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah ke Madinah. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Nurul Ifati Zahra dari Ibn Katsir, Ummu Hisham menuturkan tentang kedekatan keluarganya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bercerita bahwa tempat pembuat roti atau tungku milik Rasulullah dan Ummu Hisham berdampingan selama kurang lebih 2 tahun. Karena itulah keluarga Ummu Hisham sering berinteraksi dan menimba ilmu dari Rasulullah. Bahkan Ummu Hisham menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid langsung dari Rasulullah. Menurutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat tersebut pada setiap hari Jumat di atas mimbar. Ummu Hisham memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari Islam dari Rasulullah. Dia dikenal sebagai wanita yang cerdas. Karena kecintaan terhadap Quran, ia menghafal 30 juz dan mampu meriwayatkan 10 hadis yang terdapat dalam kitab-kitab berikut ini. 3 hadis pada kitab Sahih Muslim, 3 hadis pada Musnad Ahmad, 2 hadis pada kitab Sunan An-Nasi, dan 2 hadis pada kitab Sunan Abi Dawud. Bahkan beberapa sahabat meriwayatkan hadis darinya. Beberapa sahabat diantaranya adalah Abdurrahman bin Sa'id, Habib bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abdullah bin Abu Bakar, dan Amurah binti Abdurrahman. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hisham adalah tentang surah Qaf. Dari Ummu Hisham binti Haritsah berkata, telah menyinariku dan menyinari Rasulullah selama 2 tahun atau 1 tahun setengah, dan tidaklah aku menerima surah Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau membacanya di atas mimbar setiap Jumat. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah bersabda, "Siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan untuknya menuju surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena ridho pada penuntut ilmu. Sungguh, orang yang berilmu dimintakan ampunan oleh malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah, laksana keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sungguh, ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka hanya mewarisi ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, ia mendapat bagian yang banyak." Dalam sejarah disebutkan bahwa Ummu Hisyam bukan hanya seorang ulama perempuan, tapi ia juga menjadi salah satu sahabat yang masuk dalam peristiwa Baitur Ridwan, yang merupakan peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan baiat di bawah pohon dekat Mekah. Mereka berjanji tidak akan kembali ke Madinah sebelum perkara kematian Utsman bin Affan tidak selesai. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Nabi mengumumkan untuk pergi melaksanakan umrah di Mekah. Umat Islam menyambut berita ini dengan gembira. Ada sekitar 1.500 umat Islam yang siap pergi, termasuk di dalamnya adalah Ummu Hisyam. Berita tentang berangkatnya Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah terdengar oleh orang-orang Quraisy, dan mereka pun sepakat untuk menghalangi umat Islam untuk ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan kaum Quraisy. Setelah menunggu, terdengar berita jika Utsman terbunuh. Karena itulah umat Islam bersatu untuk mengambil sumpah setia bersama Rasulullah SAW di bawah pohon. Pada saat pengambilan sumpah setia, Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah dan Ma'qil bin Yasar memegang ranting pohon untuk memayungi Rasulullah. Sumpah setia inilah yang disebut Baiat Ridwan. Berkaitan dengan baiat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam firman-Nya. Sungguh, Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat ayat 18. Sahabat, kisah Ummu Hisyam ini adalah bukti bahwa menjadi ibu bukan halangan untuk terus belajar dan berkembang. Di tengah kesibukannya, ia tetap meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, bahkan langsung dari Rasulullah. Ia adalah potret perempuan yang mampu menyeimbangkan peran sebagai ibu dan pembelajar, sebuah tantangan yang sering kita hadapi saat ini. Semoga kisah Ummu Hisyam malam ini bisa menjadi penyemangat di tengah padatnya aktivitas kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meneladani semangatnya dalam menuntut ilmu, dalam mendidik anak, dan dalam menjalani kehidupan sebagai perempuan yang mandiri dan berdaya. Terima kasih sudah mendengarkan Mengenang di Ramadan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya di episode mendatang. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.